Tuhan, kami hanya tetap memandang kepada Tuhan. Dunia apapun yang terjadi, tapi kami sangat percaya, kami sangat yakin ketika Tuhan ada di pihak kami, maka kami akan tetap kuat dan tetap menanti kepada Bapa. Karena kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan dan kekuatan. Jadi pujian bagi Bapa, penyembahan kami. Biarlah apa yang kami naikkan kepada Bapa boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena tujuan kami semata-mata hanya ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami datang di Kapamu hanya semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Rindu berjumpa dengan Bapa dalam kehendak Bapa di surga. Terima kasih menjawab kami semua secara khusus hamba-Mu yang menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Pakai hamba-Mu yang melihat salah dan dosa-dosa sama Bapa, tapi urapi hamba-Mu dengan pengurapannya kepada Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Dan apa yang kita hadapi akhir-akhir ini sangat mengejutkan dan sangat menakutkan. Tetapi pujian kita berkata, Tuhan ku dahsyat. Selama Tuhan kita dahsyat tidak pernah berubah, maka jangan kita bimbang. Kalau kita melihat berita sangat mengkhawatirkan secara manusia, tetapi yang kita mau tahu, yang kita mau percaya adalah janji Tuhan, bukan rancangan manusia. Sekalipun 8.000 militer dikirim ke Gaza, tapi akibat itu kita tidak akan khawatir dan bimbang. Kalau kita benar-benar melekat kepada Tuhan, sebagaimana firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan akan tetap ada di pihak kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, belajar bersama-sama apa yang menjadi maksud Tuhan pada malam hari ini. Dengan judul firman Tuhan di sini saya tuliskan, ikat pinggang yang menjadi lapuk. Ikat pinggang yang menjadi lapuk ini adalah keberadaan manusia, keberadaan bangsa Yehuda dan keberadaan bangsa Israel. Ketika itu mereka membelakangi Tuhan akhir-akhir kehidupan mereka. Awal-awalnya mereka setia kepada Tuhan, tetapi akhirnya dia tergoda dengan ilah-ilah lain. Dan sebentar kita akan sama-sama melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita akan baca firman Tuhan di dalam dalam Yeremia 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-11. Malam ini kita akan baca satu perikop. Kita akan belajar secara historikal. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang membacakan ayat yang genap sampai di ayat yang ke-11. Saya akan mulai, kita akan mulai bersama-sama sekalipun kita tidak pakai diri untuk menghormati firman Tuhan, tapi saya percaya kita semua menghormati kebenaran firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepada aku, pergilah menjadi ikat pinggang, mengikat pinggang lenan, ikatkanlah itu kepada pinggangmu, tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka kamu berikan pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu ikatkannya pada pinggangmu. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya mengingat. Ambillah ikat pinggang yang telah kau beri dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikan dia di sana, di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikan di pinggir sungai Efrat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya, firman Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, ambil dari sana ikat pinggang yang diperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya, tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan,
demikianlah aku akan menghapus kecongkak-congkakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka. Sama-sama yang jelas. Ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sama-sama yang jelas 2, 3. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada segenap demikianlah segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda mendekatkan kepadaku. demikianlah firman Tuhan supaya mereka itu menjadi umat, menjadi keamanan, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka tidak mau mendengar. Puji Tuhan, kita sudah membaca bagian firman Tuhan, dan malam ini kita akan melihat Bapak Ibu dan saya kita akan belajar apa yang kita bisa ambil dari firman Tuhan ini, yaitu ketaatan Yeremia. Yang pertama-tama adalah ketaatan Yeremia mengikuti perintah Tuhan. Di ayat yang pertama dikatakan, beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli ikat pinggang, lenan ikatkanlah itu kepada pinggangmu, tetapi jangan perjelurkan ke dalam air. Yeremia begitu taatnya. Kalau kita lihat pembacaan kita, apapun yang dilakukan diperintahkan Tuhan, tetap dia lakukan dengan setia dan tulus hati. Perintah Tuhan dilakukan Nabi Yeremia dengan sebagai teladan kesetiaan bangsa Israel dan bangsa Yehuda untuk taat kepada Tuhan. Nah, demikian juga kita apa yang kita akan pelajari malam ini. Semoga kita mendapatkan isi hati Tuhan yang bersama kebenaran firman Tuhan. Yang kedua dikatakan, maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan dan mengikatkannya kepada pinggang. Ketaatan Yeremia melakukan perintah Tuhan. Tidak ada duanya, memang ketulusan. Harusnya kan Yeremia katakan apa? Ikat pinggang lenan. Sekarang aku disuruh lagi untuk pergi untuk menjelurkan. Seperti difirmankan Tuhan, lalu mengatakan pada pinggang, katakan ayat yang ketiga, Yeremia 13 ayat 3 dikatakan, sesudah itu datanglah bukit batu. Yeremia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia katakan semuanya itu dia lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman ini melakukan ketaatan ini membuat kita tertarik dan sangat terkagum kepada Nabi Yeremia. Mengapa dia disuruh ambil, disuruh beli, dan sekarang dia ambil lagi, disuruh ambil untuk bawa ke Sungai Efrat, ikat pinggang yang baru ini. Dan ayat yang kelima dikatakan, maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir Sungai Efrat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada. Sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke Sungai Efrat, mengambil di sana ikat pinggang yang kau perintahkan, yang kau perintahkan, yang perintahkan kepadamu, yang perintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke Sungai Efrat, lalu aku memanggil dan lalu aku mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya, tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak ada lagi gunanya untuk apa. Yeremia tidak bingung, tetapi tetap saja ya, seharusnya di dalam hatinya itu apa-apaan Tuhan. Disuruh celup, disuruh sembunyikan di Sungai Efrat, di celah-celah batu, sekarang disuruh ambil lagi. Nah, sekarang ikat pinggang itu kondisinya sudah di dalam keadaan apa? Mari kita melangkah ke ayat yang kedua, ayat yang ke-8. Lalu datanglah firman Tuhan, datang lagi firman Tuhan kepada Yeremia. Kepada, beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak-congkakan Yehuda dan Yerusalem. Kenapa? Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain
untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka akan menjadi seperti ikat pinggang yang lapuk, tidak berguna untuk apapun. Kita melihat di sini apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Yehuda dan bangsa Israel. Yeremia berkata ketika kerajaan Yehuda ketika itu di ibu kota Yerusalem. Dia melihat banyak penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Yehuda dan bangsa Israel yang begitu menyakitkan hati Tuhan. Inilah yang menjadi isi hati Tuhan yang kita dapatkan malam ini. Tuhan dikatakan inilah yang menjadi isi hati Tuhan terhadap umatnya, bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Namun mereka tetap tertarik kepada penyembahan berhala atau ilah lain. Manusia akan ujung-ujungnya tidak akan tetap konsisten, tidak akan tetap pegang komitmennya. Ujung-ujungnya akan beralih kepada ketergodaan untuk menyembah ilah lain. Kita akan melihat apa saja sih yang menjadi dosa mereka. Di sini ada saya catat 4 dosa yang dibuat mereka di ayat 9 dan 10. Yang pertama, kecongkak-bongangan atau kesombongan. Yang kedua, bangsa yang jahat enggan mendengarkan perkataan Tuhan. Yang ketiga, mengikuti kedegilan hati mereka. Dan yang keempat, mengikuti Allah lain. Kita akan melihat hal yang pertama. Orang sombong, orang congkak, orang tinggihan. Sebenarnya apa yang di dalam isi hati orang sombong? Mari kita akan melihat sama-sama. Di Daniel pasal 5 ayat 20 dan ayat 21. Ini firman Tuhan yang mencatat apa yang kita akan melihat pada malam hari. Saya tunggu sampai Bapak Ibu dapatkan. Daniel pasal 5 ayat 20 dan ayat 21. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Tapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala sehingga berlaku kerohanku, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara tandai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukannya. Orang sombong hanya fisiknya saja yang manusia. Orang tidak mau dengarkan perkataan Tuhan, tidak mau menerima nasihat Tuhan. Hanya fisiknya saja yang kelihatan sebagai manusia, tapi hatinya hati binatang. Ini firman Tuhan yang mengatakan bahwa hatinya seperti hati binatang. Saya bacakan lagi di ayat 21 kata, ia dihalau dari antara manusia dan hatinya menjadi sama seperti hati binatang, dan tempat tinggalnya ada di antara keledai hutan. Kepadanya diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendakinya untuk kedudukan itu. Kita tahu cerita ini ketika Raja Saul menjadi raja. Tetapi sebenarnya kita baru tahu malam ini kalau hatinya Saul menjadi hati binatang. Sombong, tidak peduli, hanya dia merasa dirinya yang pintar atau hebat.
Tidak ada orang lain di atasnya. Sesuai dengan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Inilah yang bisa menjadi cerminan kita pada malam hari ini, yang menjadi kecongkak-congkakan Yehuda dan Yerusalem menjadi tinggi hati dan sekaligus Raja Saul sebagai contoh salah satu. Ketika dia menjadi sombong, dia digantikan kedudukannya dengan Raja Daud. Kenapa? Karena hak Tuhan adalah hak yang tidak bisa dibantah. Yang kedua, bangsa yang jahat yang enggan mendengarkan perkataan Tuhan. Sekalinya bangsa yang jahat itu tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan. Tapi kita tidak tahu, karena mungkin kita bisa melihat ini orang jahat atau ini orang baik. Tetapi kelihatannya orang jahat tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan. Atau dia dengarkan, atau ikut ibadah, tetapi masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan. Tidak merasakan menikmati kehadiran Tuhan sepanjang ibadah berjalan. Yang ibadah, datang ibadah, pulang sama. Tidak ada merasakan, tidak ada perubahan apa-apa. Dulu setia, sekarang berubah. Itulah komitmen manusia tidak bisa dipegang. Akhir-akhirnya berubah semua. Manusia akan berubah akhir-akhirnya. Di dalam kitab Sefanya dikatakan, bangsa yang jahat dikatakan, ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman kepada Tuhan. Kecaman kepada Tuhan. Ia tidak percaya dan kepada Allahnya. Ia tidak menghadap. Ia tidak mendengarkan suara, tidak menerima teguran, tidak percaya kepada Tuhan, tidak menghadap Allah. Semua tidak. Ini orang jahat. Tadi orang sombong, sekarang orang jahat. Mazmur 119 dikatakan ayat 21. Coba kita baca bersama-sama. Mazmur 119 ayat 21. Kalau sudah dapat sama, katakan amin. Kita akan baca sama-sama dengan keras. Mazmur 119 ayat 21. Kita akan baca sama-sama 2, 3. Engkau menghardi orang kurang ajar, terkutuklah orang yang Engkau menghardi. Engkau menghardi orang-orang yang sombong, yang terkutuk, yang menyimpang dari perintah. Bahaya orang sombong, orang jahat. Tidak ada arti di mata Tuhan. Sama sekali tidak ada. Ini yang menjadi pelajaran kita pada malam hari. Kalau ini kita ambil, ini memberkati kita, dan kita akan pakai firman ini ke depan untuk merubah kehidupan kita. Tapi saya percaya yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang setia. Itu orang yang jahat. Orang yang hal yang ketiga, mengikuti kedegilan hati. Apa sih kedegilan hati? Kita akan baca Mazmur 81 ayat 12 dan 13. Mazmur 81 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat katakan amin. Kita baca Mazmur 81 ayat 12 13. 2, 3. Tapi umatku tidak mendengarkan suaraku, Dan Israel tidak. Sebab itu biarlah mereka mengikuti rencananya sendiri. Tetapi umatku tidak mendengarkan suara. Luar biasa. Malam ini terbongkar bila umatnya tidak mendengarkan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, dan Israel tidak suka kepada aku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hati. Ya biarkan, mau degil mau tidak terserah. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri.
bahaya. Kristen oke, tapi di luar sana tidak tahu. Tapi yang tahu Tuhan. Tuhan melihat dari jauh apa yang kita buat, dan di dalam hati kita juga Tuhan. Sebelum kita berbicara, Tuhan sudah tahu apa yang kita tahu. Semuanya kita tahu. Bagaimana ciri-ciri orang degil? Coba kita akan melihat ciri-cirinya orang degil. Mereka adalah orang-orang bandel, hatinya adalah beku, hatinya adalah begitu keras, sedemikian rupa sehingga sulit menerima masukan dan pendapat dari orang lain. Orang degil hatinya sama dengan orang yang menyembah berhala. Orang degil sama dengan orang yang menyembah berhala. Ini kata Tuhan, kata firman Tuhan. Hati-hati, jangan sampai kita mempertahankan kedegilan hati kita. Cuma mengirim sampai puluhan tahun, tetapi kita memelihara kedegilan hati, manusia tidak bisa mengerti, tapi Tuhan mau. Yang keempat, mengikuti Allah lain atau menyembah berhala atau mengikuti keinginan hati. Semua itu berhala. Mengikuti yang lebih daripada Tuhan itu berhala. Mengikuti hobi itu adalah berhala. Mengikuti rasa senang kita sendiri itu adalah berhala. Lebih senang marah daripada Tuhan, itu berhala semua. Mari kita baca Yeremia 7 ayat 17 dan 18. Yeremia pasal 7 ayat 17 dan 18. Kita akan baca sama-sama ayat ini. Yeremia 7 pasal 7 ayat 17 dan 18. Kalau saudara katakan amin. Mari kita baca dengan keras. 2, 3. Dan di jalan-jalan Yerusalem menyalakan api dan perempuan emas adonan membuat persembahan bagi ratu dan orang mempersembahkan korban dengan hati. Tuhan berbicara kepada Yeremia. Tidak lihatkah satu keluarga itu menyembah berhala? Apa yang dilakukan anak-anak? Mereka melakukan. Anak-anak memungut kayu bakar. Bapak-bapak menyalakan api dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi ratu surga, dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hati atau menyakiti hati Tuhan. Luar biasa perbuatan orang ketika itu. Pemberontakan yang luar biasa dilakukan manusia, bangsa Israel dan bangsa Yahuda, dengan maksud menyakiti hati Tuhan. Mereka berpaling kepada Allah lain. Tadinya mereka orang-orang ini setia. Tadinya setia kepada Tuhan. Mirip-mirip di Wahyu pasal 2 ayat 4. Cinta mulai berkurang. Tapi saya tidak ambil ayatnya. Tapi miripnya. Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi ratu surga, dan orang-orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hati Tuhan. Ratu siapa namanya? Ratu Asyera. Mereka pikir itu lebih memberkati mereka. Dia sembah untuk kesuburan apa-apa tanaman mereka yang subur, dan mereka lebih percaya dan mereka membelakangi hati Tuhan. Apa yang kita lakukan? Tadi saya sudah katakan, keinginan hati kita. Mungkin
teknologi sekarang ke depan semakin akan menggoda kita dan kita meninggalkan Tuhan. Malam ini kita diajar untuk kembali sadar supaya apapun juga tetap Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita mempersatukan, yang kita utamakan hanyalah Tuhan. Pemberontakan bangsa Israel dan bangsa Yehuda dengan maksud untuk menyakiti hati Tuhan. Mereka berpaling kepada Allah-Allah lain, menjadi ikat pinggang yang lapuk, menjadi ikat pinggang yang tidak berguna di mata Tuhan dalam apapun. Mereka pada Tuhan, jangan mereka di dalam Tuhan, jangan membiarkan kesombongan atau berhala modern, uang, hobi, keinginan diri itu menjauhkan kita dari Tuhan. Bukan saja berhala yang bersifat berbentuk berhala, tetapi keinginan hati kita itu adalah berhala. Oh, saya mau ke sana, padahal ibadah di sini. Itu juga semua adalah berhala. Itulah sebabnya Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-11, Yeremia 13 ayat ke-11. Mari kita baca sama-sama supaya lebih mantap. Yeremia 13 ayat ke-11, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku, tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Maksud Tuhan ketika mereka masih setia, supaya mereka ternama, terpuji dan terhormat. Demikian juga kita. Ketika kita mau setia melekat kepada Tuhan, bagaikan ikat pinggang lenan yang baru dipasang di pinggang kita, karena ikat pinggang itu berbicara kebenaran. Kalau kita baca di dalam Efesus 6 ayat 14, ikat pinggang berikat pinggang dan kebenaran. Ketika hati kita masih melekat, kita masih setia kepada Tuhan. Tujuan Tuhan membuat kita untuk terhormat, terpuji, dan menjadi umat yang tetap melekat kepada Tuhan. Mari layaknya ikat pinggang yang tetap melekat untuk melayani Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Selama masih kita bernapas, cintai Tuhan dalam pelayanan apapun yang terjadi, tetap dahulukan Tuhan. Pelayanan yang paling utama. Ini terjadi di bangsa kerajaan Yehuda dan Israel. Dan juga malam ini kita diberkati kebenaran Tuhan. Ke depan kita tidak akan ikut dengan hal ini. Ayat yang ke-13 dikatakan, ayat 11, Yeremia pasal 13 dan 11, saya ulangi, apa menjadi seperti ikat pinggang yang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel, segenap kaum Yehuda. Kulekatkan kepadaku, demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat. Tetapi mereka itu tidak mau mengikuti, tidak mau mendengar. Gereja ada yang menjadi ikat pinggang yang lapuk. Kita tidak tahu, tapi pasti ada. Pelayan-pelayan Tuhan, hati-hati. Mungkin ada hamba atau saya tak berani bilang. Tapi yang tahu Tuhan, jangan sampai gereja menjadi gereja yang lapuk di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau gereja di akhir zaman akan semakin menyala-nyala di hadapan Tuhan. Tidak akan suram, tidak akan padam, tetapi tetap akan menyala dulu dalam penyembahan kepada Tuhan, memuji Tuhan,
dan segala sesuatunya semua dilakukan untuk Tuhan. Tetap mereka berubah setia kepada Tuhan. Tadinya umat ini bangsa Yehuda dan bangsa Israel setia. Itulah dengan tujuannya Tuhan mau membuat dia sebagai umat yang terpilih, umat yang terhormat, ternama, dan umat yang terpuji. Tetapi karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berjanji bangsa lain akan datang mengambil hak mereka, dan mereka akan dihalau dengan segala kepahitan-kepahitan. Bahkan ada yang mati karena mereka tidak mau mendengar kebenaran Tuhan. Mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Mereka degil hati, sombong, kecongkakan mereka. Tapi malam ini kita diberkati dengan apa yang kita lihat kepada bangsa Yehuda dan bangsa Yerusalem. Mari, selama kita masih bernafas, nomor satukan Tuhan. Yang lain semua nomor satukan Tuhan. Jangan mengikuti keinginan hati kita. Jangan mengikuti kedegilan hati kita. Jangan kita mau dikendalikan kesombongan kita sehingga kita berubah setia di hadapan. Tadinya kita orang yang menjadi panutan, sekarang kita menjadi orang yang suka menyakiti hati orang, berbicara menusuk. Mari, manusia sesama manusia tidak tahu, tetapi Tuhan di atas tidak ada yang tersembunyi. Kita mau koreksi. Sampai kapanpun kita mengirim kepada puluhan tahun, kalau hal ini kita tidak akan ambil dan kita tidak akan berubah, percuma. Sebab ini firman Tuhan keras datang kepada kita. Tuhan mau kita menjadi terhormat, ternama, dan terpuji. Asal kita mau tetap mendekat kepada Tuhan. Mari layani Tuhan. Mari mendekat kepada Tuhan. Setia datang kepada Tuhan. Tuhan yang senantiasa memperhitungkan apa yang kita mau lakukan. Ini yang memberkati kita pada malam hari. Saya ucapkan mengucapkan kepada kita akan memulakan Tuhan dan menyambut kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian. Pakailah aku Tuhan. Satu permohonan kita kepada Tuhan untuk supaya kita tetap dipakai Tuhan selama kita masih bernafas. Apa kita bisa lakukan kepada Tuhan? Kita mau dipakai Tuhan. Kita mau dimurnikan Tuhan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Apa saja sih yang Tuhan mau lakukan kita? Kita sudah tahu, semua sudah tahu. Firman Tuhan sudah puluhan tahun kita baca kanan kiri kanan kiri. Tetapi adakah kita boleh mengikuti kepada Tuhan, ikut kepada kehendak